Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai final proyek kami dari mata kuliah Bahasa Pemrograman 1, yaitu membuat aplikasi Niko Furniture. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri dulu dan teman-teman saya. Mulai dari saya, Jessica Olivia, lalu ada Viola Puspadewi, Martina Bolobeu, dan Ezra Alfa Anugraini. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Di era digital ini, teknologi telah berkembang pesat dan merambah ke berbagai dunia kehidupan, termasuk dalam hal berbelanja. Masyarakat kini semakin terbiasa berbelanja online karena kemudahan dan kepraktisannya. Hal ini juga berlaku untuk pembelian furnitur. Sebelumnya membeli furnitur biasanya dilakukan dengan cara mengunjungi toko secara langsung. Namun dengan adanya aplikasi furnitur online, masyarakat dapat mencari, membandingkan, dan membeli furnitur dengan lebih mudah dan efisien tanpa harus keluar rumah. Industri furnitur saat ini juga semakin kompetitif dengan banyaknya toko furnitur online dan offline yang bermunculan. Hal ini mendorong para pelaku usaha furnitur untuk terus berinovasi dan menghadirkan layanan terbaik bagi pelanggan. Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing adalah dengan menghadirkan aplikasi furnitur yang dilengkapi dengan fitur-fitur menarik dan bermanfaat bagi pengguna. Manfaat dari aplikasi Niko Furnitur dengan fitur menarik dapat memberikan banyak manfaat bagi penggunanya. Lalu tujuannya yang pertama, menghemat waktu dan tenaga. Jadi, pengguna tidak perlu mengunjungi toko secara langsung untuk mencari dan membeli furnitur. Kedua, memudahkan perbandingan. Pengguna dapat dengan mudah membandingkan harga, spesifikasi, dan ulasan furnitur dari berbagai toko. Ketiga, menyediakan informasi yang lengkap. Pengguna dapat melihat detail furnitur secara lengkap termasuk gambar, deskripsi, dan informasi lainnya. Keempat, menawarkan kemudahan pembelian. Pengguna dapat membeli furnitur dengan mudah dan aman melalui aplikasi. Lalu untuk fitur-fiturnya di sini ada 3. Yang pertama, lihat daftar furnitur. Kedua, pesan furnitur. Ketiga, keluar. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai implementasi hasil karya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, kalau begitu silahkan untuk yang menjelaskan. Berikut ini adalah rincian utama dari kode tersebut. Untuk struktur kelasnya, rapat kelas furnitur dengan atribut nama furnitur, harga per unit dengan jumlah unit yang tersedia. Buka di bagian furnitur store. Di dalam kelas furnitur store juga terdapat atribut daftar furnitur yang tersedia di toko atau furnitur list, kemudian ada order untuk daftar pemesanan yang telah dibuat, kemudian total order untuk total harga dari semua pesanan, kemudian ada customer name untuk nama pelanggan yang memesan. Dengan metodenya, yang pertama ada geser atas view yang show furnitur. Ini nih. Ya, ya. Ini untuk menampilkan daftar furniturnya. Selanjutnya di bawahnya ada find furniture name. Ini untuk mencari furnitur berdasarkan nama. Selanjutnya ada fungsi order furnitur. Ini mengelola pemesanan furnitur. Kemudian ada manage order. Ini digunakan untuk mengelola opsi setelah pemesanan. Setelah itu ada edit transaction. Ini untuk mengedit transaksi yang ada. Selanjutnya terdapat fungsi delete transaction. Ini untuk menghapus transaksi yang ada. Dan setelah itu ada proses pembayaran atau payment. Dan mengelola proses pembayaran atau proses payment. Saya akan menjelaskan tentang kelas order dan kelas payment.
Class order itu ada variabel yang bernama furniture name, kemudian quantity, sama total harga. Di class payment ada proses payment, proses pembayaran yang itu terdapat metode pembayaran. Kemudian ada statement, statement apa bukan sih ini namanya? Ya guys, namanya apa sih? Kayak pilihan gitu dia. Nah, di sini Pengulangan. terdapat pilihan. Ah, perulangan. Ya. Nah, kemudian di sini ada perulangan. Untuk yang pertama, jika memilih pembayaran tunai, maka masukkan uang bayaran. Kemudian jika kembali, maka ada kembalian Anda. Jika pilih nomor 2, yaitu melalui debit, maka akan muncul total pembayaran debit. Yang ketiga juga sama. Yang terakhir ini jika user menginputkan tidak sesuai dengan pilihan yang di atas, metode pembayaran tidak valid. Oke. Siapa ini yang ngejelasin? Menu utamanya ya. Hmm. Ngejelasinnya gimana? Bentar-bentar, Rin. Ulangin dari awal deh. Ulangin dari awal. Tadi video yang Apanya? samping Aku samping udah loh, ini. kamu aja yang ulang. Yang mana? Udah, aku aja yang ngejelasin dari awal. Hah? Yang mana yang mau diulang? Ngejelasin, ngejelasin fitur sama furniture store-nya. Jangan kecepatan ya. Coba ulang dari awal. Astaga. Se Baik, di sini kami akan mengimplementasikan sebuah sistem untuk pengelolaan aplikasi furnitur menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melihat daftar furnitur yang tersedia, melakukan pemesanan, mengelola transaksi, dan memproses pembayaran. Berikut ini adalah rincian dari implementasi tersebut. Untuk struktur kelasnya terdapat kelas furnitur. Terdapat juga atribut dengan name untuk nama furniturnya, price untuk harga per unit, dan available untuk jumlah unit yang tersedia. Untuk kelas furnitur store-nya, ini adalah kelas ini untuk mengelola operasi utama pada toko furnitur, termasuk untuk menampilkan daftar furnitur, mengelola pemesanan, dan memproses pembayaran. Terdapat juga atributnya. Untuk atribut pertama adalah furnitur list. Itu gunakan daftar furnitur yang tersedia di toko. Kedua ada order. Daftar ini digunakan untuk pesanan yang telah dibuat. Setelah itu total order. Ini digunakan untuk total harga dari semua pemesanan. Setelah itu ada customer name. Ini digunakan untuk nama pelanggan yang memesan. Terdapat metode di dalam kelas furniture store. Yang pertama adalah fungsi untuk show furniture list, untuk menampilkan daftar furnitur. Kemudian ada fungsi find furniture name. Ini untuk mencari furnitur berdasarkan nama. Kemudian ada fungsi
order furnitur ini digunakan untuk mengelola opsi setelah pemesanan. Mengelola pemesanan furnitur. Kemudian ada fungsi manage order ini digunakan untuk mengelola opsi setelah pemesanan. Kemudian ada edit transaction ini digunakan untuk mengedit transaksi yang ada. Selanjutnya ada delete transaction. Nah, ini untuk menghapus transaksi yang ada. Kemudian ada proses payment. Di sini untuk mengelola proses pembayaran. Setelah di situ ada payment untuk total payment ini untuk di saat melakukan atau memproses pembayaran. Baik, saya akan menjelaskan tentang class order dan class payment. Di class order ini terdapat atribut furniture name, kemudian quantity, dan total harga. Di dalam class payment terdapat proses payment, yaitu kelas untuk memproses pembayaran payment. Terdapat pilihan metode pembayaran ada tunai, debit, sama QRIS. Untuk jika user ingin membayar tunai, bisa masukkan uang pembayaran. Kemudian nanti juga ada kembaliannya jika 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 user menginputkan melebihi harganya. Yang kedua ini jika user menginputkan pembayaran dengan cara debit, dengan cara metode debit. Terus yang ketiga ini dengan metode QRIS. Yang keempat, yang else ini jika user menginputkan selain dari ini pilihan yang di atas. Sudah. Mari kita running. Di dalam fungsi main itu terdapat print untuk tulisan selamat datang di toko Niko Furnitur. Kemudian ada print menu utama daftar-daftarnya atau fitur yang tadi dijelaskan sama Jessica. Ada fitur lihat daftar furnitur, pesan furnitur, dan keluar. Kemudian ini when scanner next integer untuk memanggil nantinya di kelas-kelas yang ada. Yang pertama itu show furniture list, kedua order furniture, ketiganya ketika user menginputkan keluar. Baik, mari kita running. Sebentar. Di sini akan muncul selamat datang di Niko Furnitur. Kemudian ada menu utama, lihat daftar furnitur, pesan furnitur, keluar. Jika user menginputkan angka 1, maka akan menampilkan daftar furnitur. Daftar-daftarnya beserta unit tersedianya. Kemudian, jika user menginputkan nomor 2, maka user akan diminta memasukkan nama furnitur yang ingin dipesan. Jika ingin memesan sofa, masukkan unit. User diminta memasukkan unit yang ingin dipesan sebanyak 2. Jika 2, kemudian pemesanan untuk sofa itu berhasil. Jika ingin menambah pemesanan, silakan pilih 1 kembali ke menu utama. Jika pesan lagi, pilih pertama, yang nomor 1, kemudian pesan kedua, masukkan nama furnitur baru yang ingin dipesan, misalkan kasur. Kemudian unitnya 2. Maka di sini akan
muncul pemesanan kasur berhasil. Kemudian jika user ingin mengedit transaksi, langsung bisa milih nomor 2, terus masukkan nama furnitur yang ingin diedit. Diedit maksudnya pesanan yang tadi sudah dipesan. Namanya, misalkan ngedit kasur. Jumlah jumlah unit baru mau ditambah atau dikurang. Tergantung user menginputkan. Inputkan 3. Misal 3. Kemudian jika ingin menghapus transaksi, maka pilih 3. Masukkan nama furnitur yang ingin dihapus. Pesanan tadi di atas, misalkan sofa. Kemudian akan memunculkan transaksi berhasil dihapus. Kemudian pilih nomor 4 untuk ke pembayaran selanjutnya. Masukkan nama user, kemudian muncul nota pemesanan. Pemesanan yang dipesan oleh user kasur sejumlah 3 dengan unit total total harganya 2.700.000. Mendapatkan diskon 15%. Jadinya total pembayarannya 2 juta berapa ini? 2.295.000. Kemudian di sini user akan diminta untuk memilih metode pembayaran. Jika user menginputkan pembayaran secara tunai, maka Anda memilih pembayaran secara tunai. Masukkan uang. Jika uangnya kurang, ini mau uang kurang atau kurang apa? Uang apa dulu? Siapa sedangnya? Rin. Kurang aja kalau memang ada statement uang kurang itu masuk lagi nggak apa-apa. Oh, ya coba dulu ya. Uangnya kurang. Misalnya cuma 2.100.000. Masukkan uang lagi 2.300.000 deh. 300.000. Nah, maka akan muncul kembalian ada 5.000. Kemudian jika user ingin kembali ke menu utama, nanti tampilannya ada di fitur 1, 2, 3 yang tadi. Terus jika user menginputkan 5, maka selesai.